Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab dan menjelaskan kembali lagi berkaitan dengan boron. Karena ada suatu pertanyaan, Pak Pendi, ketika tanaman kelapa sawit tidak pakai boron, apakah nggak apa-apa? Itu. Atau yang kedua, ada mitos yang menyatakan, Pak Pendi, katanya kalau masyarakat di sini kalau tidak pakai boron, maka buahnya tidak baik. Ada juga yang memberikan sebuah keterangan yang ketiga, itu adalah, Pak Pendi, kalau seandainya dibanyakin boronnya katanya akan semakin baik. Maka izinkan The Brondol untuk menerangkan sekali lagi berkaitan dengan berkaitan dengan unsur hara boron itu. Yang kita harus pahami dulu bahwa di tanaman kelapa sawit itu membutuhkan unsur hara mikro, yaitu jumlahnya adalah sedikit saja, yaitu adalah unsur hara yang namanya boron. Ketika kita ngomongin boron, maka pupuk yang kita bisa gunakan adalah pupuk-pupuk yang mengandung boron, yaitu adalah pupuk boron sendiri, di mana rata-rata pupuk boron itu sendiri adalah bisa mereknya Mahkota, bisa mereknya Borogen, mereknya Tawon. Yang penting kadar B2O3-nya adalah 46%. Itu baru dinamakan pupuk boron. Kemudian menjawab pertanyaan tadi, apakah sebenarnya fungsi boron? Ini di vlog The Brondol sudah banyak sekali diterangkan bahwa pada prinsipnya boron adalah berfungsi untuk diferensiasi pucuk atau diferensiasi sel pucuk tanaman kelapa sawit. Ketika kekurangan boron pada tanaman kelapa sawit, maka pertumbuhan pucuk pelepah mudanya adalah tidak sempurna, sehingga dia sering keriting. Atau perpanjangan sel pada helaian daunnya, sehingga membentuk seperti mata kail. Begitu juga dengan kekurangan boron yang berat pada gambut, ada juga yang dikenal namanya fishbone, atau daunnya menyerupai tulang ikan. Pertanyaan selanjutnya, apakah harus pakai boron, Pak Pendi? Boron selain sebagai diferensiasi sel, namun bahwa hasil dari penelitian PPKS mengatakan bahwa boron adalah salah satu unsur yang nanti akan membentuk lendir pada bunga kelapa sawit. Lendir ini ditujukan adalah bagaimana supaya benang sari, serbuk-serbuk sari yang dibawa oleh LSDB akan mudah menempel pada bunga yang ada, pada bunga betinanya. Ketika terserbuki dengan baik, maka pembentukan brondolan atau yang kita kenal namanya jumlah brondolan per tandan sendiri yang namanya adalah fruit setnya akan semakin baik. Jumlah fruit set yang semakin baik, maka tandan buah segar akan semakin berat karena jumlah brondolan yang terbentuk adalah semakin banyak. Lah, ketika kita ngomongin boron ini, apakah boron itu untuk memekarkan pelepah? Jawabannya adalah tidak. Boron yang untuk memekarkan pelepah itu cenderung adalah nitrogen. Boron sendiri berdiri sendiri tidak akan mampu untuk memekarkan pelepah itu sendiri. Tidak akan mampu. Sehingga boron harus berkolaborasi dengan nitrogen, dan paling banyak dominasinya adalah nitrogen untuk memekarkan pelepah. Namun dengan pembentukan tandan buah yang seger, tandan buah yang besar, brondolan semakin gede-gede, maka dia semakin akan mendorong pelepah juga. Di sisi lain, pasti pelepahnya juga memiliki kelenturan yang baik dengan pemberian nitrogen yang cukup. Selanjutnya, berkaitan dengan mitos, apakah pelepah mekar gara-gara boron? Jawabannya adalah tidak. Dan yang selanjutnya, apakah produksi kelapa sawit itu akan semakin meningkat seiring dengan pemberian boron dalam jumlah yang banyak? Jawabannya adalah tidak. Sampai batas tertentu. Wah, bingung. Sampai batas tertentu pasti bingung. Bahwa pada prinsipnya pemberian boron adalah unsur hara mikro yang diberikan hanya 50 sampai 100 gram per pokok per tahunnya. Yang mana bahwa pemberiannya adalah kalau bisa lewat pucuk, maka lewat pucuknya, ditebarkan lewat pucuknya. Kalau pucuknya nggak sampai, lewat ketiak pelepahnya. Kalau tidak bisa lewat ketiak pelepahnya, maka diberikan melalui piringannya. Namun harus kita wanti-wanti, boron ketika diberikan pada lahan yang miring lebih bagus diberikan pada dekat dengan pohon, tapi nanti akan ditutup. Kenapa? Karena bahwa yang paling ditakutkan pemberian boron adalah terjadinya pelarutan boron dan terakumulasi pada bagian bawah, di lahan bagian bawah. Jika hujan deras, maka boronnya akan turun di situ semua.
Kenapa pemberian boron ini menjadi menjadi sebuah fokus hati-hati. Pemberian boron dalam jumlah yang besar. Tanaman belum menghasilkan 300 gram. Pernah saya coba dan terjadi kerusakan daun dengan kondisi namanya nekrosis, di mana dan pada pelepah daun helaian-helaian daun pinggirnya itu semakin gosong akibat pemberian boron dalam sekali tabur jumlahnya terlalu besar. Sehingga pemberian boron yang baik adalah ya semaksimumnya 100 gram, seminimalnya adalah 50 gram per pohon per tahunnya. Dimana bahwa pemberian ini sekali lagi adalah dengan mekanisme yang tadi saya sampaikan, bisa lewat pucuk, lewat pelepah, lewat ketiak, ataupun lewat piringan. Karena banyak sekali mitos di masyarakat, mereka memupuk boron tanpa memupuk nitrogen dan kalium. Berharap bahwa masih berpikiran mekarnya pelepah yang nanti akan membentuk tandan buah yang segar hanya diberikan boron saja. Sekali lagi, boron hanya unsur hara mikro yang diperlukan hanya sedikit saja. Maka dengan pemberian nitrogen yang cukup, kalium yang cukup, boron akan menyempurnakan pembentukan buah itu sendiri. Ketika kita hanya single pemberian, hanya menggunakan boron saja, wassalamualaikum. Karena sekali lagi, boron itu istilahnya, the brondol itu bagi saya sendiri, mungkin the boron itu adalah rokoknya. Hidup tidak sempurna kalau belum merokok sama mengopi dulu. Itu. Tapi terlalu banyak juga akan masalah bagi saya. Sehingga sahabat the brondol yang berbahagia, banyak mitos di masyarakat. Lah, yang paling di bagian akhir penjelasan boron ini adalah ada sahabat-sahabat the brondol harus hati-hati dengan harga HGFB, high grade fertilizer borat yang semakin mahal, maka banyak oknum menjual pupuk boron ini dengan kondisi yang tidak sesuai speknya. Dengan kadar 46% B2O3, harusnya ketika pupuk boron dibuka itu tidak berbau amoniak. Karena harga boron itu di atas Rp10.000 per kilogram, maka banyak oknum-oknum yang mencampur boron ini dengan urea. Sehingga begitu dibuka, tidak bisa dipungkiri lagi baunya adalah amoniak. Ini adalah menjadi fokus kita, menjadi para petani. Pilihlah boron yang kadarnya tepat, harganya sesuai, dan kualitasnya yang terbaik. Jangan sampai kita tertipu dengan harga yang murah, ternyata isinya adalah hanya urea yang ditumpuk saja. Mungkin saja dulu penjelasan dari The Brondol bicara tentang boron, dan sekali lagi tidak mampu berdiri sendiri, namun bahwa boron akan menyempurnakan ke pertumbuhan tanaman kelapa sawit ketika diberikan pada tanaman kelapa sawit, namun bahwa pemberian 4 unsur hara makro utama harus diberikan. Dan menjadi catatan yang kedua adalah bagi sahabat-sahabat The Brondol yang menanam tanaman kelapa sawit berada di terasan yang berasal pada gundukan yang dipotong, di mana bahwa kita menanam pada subsoil atau tanah lapisan bawah, maka jumlah boron yang ada adalah semakin sedikit, di mana bahwa ini pemberiannya harus lebih intensif dibandingkan menanam tanaman kelapa sawit pada tanah aslinya. Jadi kesimpulan ini saya sampaikan karena banyak pertanyaan. Dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol via WA. Pak Pendi, apakah tanaman kelapa sawit saya sengkleh ini gara-gara boron? Jawabannya adalah tidak ada. Sengkleh alami pada tanaman kelapa sawit, banyak teori-teori yang mengatakan, tapi pada hari ini belum ada kejelasan yang benang merah yang benar-benar valid gara-gara itu tidak ada. Tidak pernah ada. Namun disinyalir dengan diagnosisnya adalah pemberian nitrogen yang tidak sebanding dengan kalium, ini akan menyebabkan itu sendiri. Namun bukan gara-gara boron. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin saja dulu yang saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah mendekap kita dengan kesehatan dan kebahagiaan dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Dan kita selalu diberkahi jalan hidup kita. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.